Silakan. Siap. Mohon maaf, pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 7 yang kami hormati, Ibu Dirjen beserta jajaran, selamat datang Bu di Komisi 7. Terima kasih atas paparannya, dan ini memang menjadi perhatian kita semua terkait dengan industri tekstil dan farmasi. Melihat apa paparan Ibu ini dari materi ini, ya Bu, baik permasalahan di tekstil maupun juga di farmasi, saya menangkap, mohon maaf salah Bu saya menangkap ini adalah buntunya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha. Pemahaman saya Bu terhadap materi ini, artinya buntunya komunikasi antara pengusaha dan pemerintah gitu loh. Karena apa? Karena sini saya lihat Bu, saya dari tulisan Ibu aja, saya nggak mau yang lain. Banjir, banjir, dan banjir gitu loh. Kalau udah banjir itu pasti ada dam yang jebol kan, kira-kira kan gitu menurut pengalaman saya Bu. Banjir ini pasti ada yang jebol ini. Kenapa bisa banjir gitu kan? Nah, artinya kalau pemahaman saya berarti regulasi kita yang harus kita kuatkan kan gitu Bu. Kan itu ya, kita kuatkan agar banjir ini tidak masuk seperti ini. Karena pemahaman saya juga penyeludupan juga luar biasa Bu, khusus di tekstil ini. Nah, kita mau tahu Kementerian Perindustrian bagaimana menyikapi ini. Itu makanya saya katakan tadi awal tadi, kelihatannya adanya buntu komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah. Gitu loh. Akhirnya penyeludup yang masuk gitu Bu, di ruang itu. Nah inilah kita harapkan kebijakan dari pemerintah, bagaimana penyeludup ini kita atasi gitu loh Bu. Karena kalau penyeludup ini kita biarkan, waduh terus begini, banjir terus Bu, banjir terus. Pasar kita dianggap pasar aja kita nih Indonesia ini gitu loh. Nah itu yang kita mau dengar apa tindakan dari strategi dari Kementerian Perindustrian terhadap para banjir-banjir dan penyeludup ini gitu loh. Karena pasti kita akan bicara dengan stakeholder kan Bu, misalnya Bea Cukai gitu ya, Kementerian Keuangan lah. Ini kan harus kita kolaborasi untuk mengantisipasi ini supaya kembali lagi tekstil kita ini supaya bisa tumbuh gitu. Kasihan loh Bu, kalau kita melihat dengan regulasi yang ada ini justru membunuh industri kita gitu loh. Yang paling seru lagi Bu, yang paling kita prihatin lagi, gara-gara penyeludupan ini, gara-gara banjir dari luar ini, skill worker kita itu hilang Bu. Skill worker itu kan Bu karena pengalaman Bu. Ini jadi industri ini kan banyak tuh orang skill worker, artinya dia itu kemampuan itu karena kemampuan berulang-ulang. Bayangin aja Bu kalau misalnya industri mati, nggak ada gunanya lagi skill worker ini. Habis semua. Karena nggak mungkin diulang lagi dia dari sekian tahun gitu loh. Karena dia bekerja karena terus menerus. Akhirnya dia punya kemampuan. Nah ini kan kemana mereka nih? Ini namanya menurut saya itu sudah mematikan gitu loh ya skill worker kita. Banyak Bu skill worker kita saya lihat ini nggak ada lagi apa-apa, nggak berdaya mereka. Kenapa dengan situasi ini gitu? Penyeludupan ada, barang-barang yang nggak jelas. Nah ini yang maksud saya di sini tolonglah dari Kementerian Perindustrian dibuat regulasi sekitar. Bila penting sekali lagi saya kata stakeholder itu misalnya Bea Cukai, apapun yang terkait dengan perdagangan baik itu masuk dan keluarnya barang-barang dari Indonesia ini betul-betul kita ikat benar-benar Bu. Kita payung dengan regulasi yang kuat Bu supaya melindungi industri kita. Itu saya kira tekstil ini Bu ya. Karena di tekstil ini banyak apanya nih, banyak akrobatnya nih Bu. Ya. Karena kadang-kadang orang mau mudah aja, nggak mau proses. Ah udahlah kita beli aja dari luar gitu ya. Kita masukkan. Akhirnya industri kita yang kita kan tidak melihat hanya produk itu aja, tapi kan efek dominonya itu yang harus kita pikirkan bersama gitu loh. Baik itu tadi kali tenaga kerja kita. Nah ini saya kira kita butuhkan perhatian dari Kementerian Perindustrian bagaimana kita mengatasi ini gitu Bu. Kita buat regulasi seketat mungkin gitu loh. Seketat mungkin kita buat regulasinya. Bila penting kita undang itu Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ini gimana mengatasinya ini gitu loh. Dan juga penyelundupan ini kan gini loh Bu. Di Indonesia ini sangat rentan dengan penyelundupan. Sangat rentan sekali Bu. Ya kalau nggak pintu Tanjung Priok, pintu sana Belawan. Kalau nggak pintu Belawan, pintu Perak. Banyak pintu, belum lagi pintu-pintu pelabuhan tikusnya lagi. Banyak Bu.
Nah ini yang harus kita buat tegakkan. Kita buat regulasinya, kita buat punishmentnya, kita buat ketentuan hukumnya, supaya yang begini kita jaga gitu loh. Jadi kalau bicara tentang menjaga tekstil ini saya kira tidak akan mungkin Kementerian Perindustrian aja. Enggak, saya juga sepakat. Tidak mungkin Kementerian Perindustrian aja menjaga nih. Tapi semua stakeholder yang ada di Indonesia ini harus menjaga gitu loh. Karena kita tahu dulu tekstil Indonesia ini bagus loh Bu. Setahu saya tuh tapi hari ini terus menurun gitu loh. Nah, Ibu, sekali lagi saya mulai Pak Ibu Dirjen, tolonglah Bu, gimana buat kita regulasi ini supaya tekstil kita tumbuh. Jangan biarkan itu skill worker kita itu habis begitu saja, kasihan Bu. Banyak tuh di Semarang tuh. Karena tutupnya nggak ada lagi, ini kemana? Mereka punya keahlian sebenarnya, tapi nggak bisa karena dengan situasi seperti ini gitu loh. Itu mohon perhatian dari Kementerian Perindustrian supaya ini keseriusan dibuatlah regulasinya Bu. Itu Bu poin buat untuk tekstil. Sama juga dengan farmasi seperti itu ya. Ya. Kita sangat khawatir juga kembali lagi material atau bahan-bahan penyelundupan ini Bu ya. Ini juga harus diwaspadai. Makanya kembali lagi sudahlah dua sektor ini tekstil sama farmasi ini kita buat regulasi, kita buat payung hukuman bagaimana Bu supaya mengetat, supaya jangan sembarang juga gitu loh. Supaya sekarang masuk ke Indonesia ini. Tapi khususnya tekstil lah. Kita lihat dampaknya luar biasa hari ini gitu loh. Jadi harapan kami supaya Kementerian Perindustrian mulai Dirjen IKFT supaya betul-betul menjaga ini baik, dan sekali lagi Bu, tolong komunikasikan ini kepada pihak yang terkait. Ya, Kementerian Keuangan Bu. Karena di sana bukanya Bu, kalau dibuka di sana ya Bu sama aja. Ibu juga buat regulasi apa puntang panting juga. Nah, ini harus dikuatkan. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Pak Henrik. Lanjut Ibu Roro, berikutnya nanti Pak